Pernah nggak sih kamu mikir gimana jadinya kalau Rp6 kita tiba-tiba dipangkas nolnya? Iya, yang biasanya harga nasi goreng itu bisa ratusan sampai ribuan rupiah. Nanti kayaknya cuma segitu-segitu doang. Nah, itu yang namanya redenominasi rupiah. Jadi, ceritanya pemerintah Indonesia lagi merencanakan untuk mengurangi 3 digit nol dari nilai rupiah antara tahun 2020 sampai ke 2027. Tapi jangan khawatir, ini bukan seperti Sunering yang pernah terjadi dulu kok. Ini cuma soal mengubah angka, biar lebih simpel tanpa mengubah nilai sebenarnya. Yuk, intip gimana dampaknya buat ekonomi kita? Redenominasi itu sebenarnya bertujuan supaya sistem keuangan dan teknologi informasi kita jadi lebih efisien. Bayangin deh, kalau selama ini kita harus nyutik-ketik angka yang ribuan triliun dalam pembukuan atau sistem perbankan. Tentu merepotkan dan rawan kesalahan. Dengan redenominasi, angka-angka ini dipangkas. Jadi lebih mudah dalam pengelolaan data dan transaksi harian. Tentu hal ini bisa bikin semua aktivitas ekonomi berjalan lebih lancar dan cepat, terutama di era digital yang menuntut kecepatan dan akurasi. Jadi, bukan cuma soal buat cantik-cantikan angka, tapi mempermudah sistem secara keseluruhan. Kalau bicara soal dampaknya pada nilai ekonomi, redenominasi ini sebenarnya tidak mengubah daya beli masyarakat atau nilai rupiah itu sendiri. Jadi makan nasi goreng yang biasanya Rp20.000, tetap sama aja nilai belinya, meskipun nanti jadi Rp20. Pasca redenominasi, tapi yang penting adalah bagaimana masyarakat memahami perubahan ini supaya nggak terjadi kebingungan atau kekhawatiran yang berlebihan. Pemerintah harus aktif melakukan edukasi, supaya semua orang paham bahwa ini cuma perubahan angka, bukan pengurangan kekayaan. Namun, prosesnya nggak sesederhana itu loh. Perlu perubahan besar pada sistem IT perbankan, administrasi negara, hingga pencetakan uang baru yang disesuaikan dengan nilai rupiah yang baru. Biaya yang dibutuhkan juga cukup besar karena harus mengganti berbagai infrastruktur dan sistem keuangan yang sudah berjalan lama. Tapi, kalau dipikir-pikir, biaya ini sebanding dengan keuntungan jangka panjang yang didapat, pengurangan risiko kesalahan, kemudahan transaksi digital, dan efisiensi pengelolaan keuangan nasional. Terakhir, potensi risiko seperti inflasi atau kebingungan pasar harus diantisipasi dengan sangat baik. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme pengawasan harga dan memastikan komunikasi yang transparan. Kalau berhasil, redenominasi rupiah bukan hanya bikin mata uang kita lebih modern dan mudah digunakan, tapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan citra Indonesia di mata dunia. Jadi, redenominasi ini bukan cuma soal angka, tapi langkah strategis buat ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan maju.